Kayaknya burung. Dipanggang dulu, lalu dibekukan. Dibekukan setelah dipanggang. Metode masak apa ini? Ini burung? Aku lihat burung. Ya, burung. Bunga dan daunnya keras. Ini bulunya. Agak bau. Gagak ini gagak. Gagak? Bagaimana kamu tahu? Aku baca ensiklopedia spesies 6 alam karyaku. Gagak terlihat seperti ini. Pasti gagak. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Apakah dia mati? Jangan panik. Dia belum mati, masih ada nafas. Kalau begitu kita selamatkan dan pelihara dia. Ada pepatah di dunia manusia. Buddha bilang kita harus berbelas kasih. Bagaimana bisa kita hanya melihatnya mati tanpa melakukan apa-apa? Ayo kita selamatkan dia. Kamu pikir ini akan berhasil? Jangan khawatir. Kita juga tumbuh seperti ini waktu kecil kan? Siram dia. Besok jemur di bawah matahari, dia akan baik-baik saja. Gagak kecil, kamu harus kuat. Kami akan kembali untuk mengecekmu nanti. Tambahkan air lagi. Ayo pergi, oke. Gagak kecil. Gagak kecil. Kamu sangat istimewa. Perlindungan alam kita tidak bisa ditembus. Bagaimana kamu bisa masuk? Tidak ada respon? Oke, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun. Ini madu yang aku buat. Dari lebih dari 100 jenis bunga sudah disegel selama 500 tahun. Aku akan mencobanya dulu untuk melihat apakah ini bekerja. Bagus, ini bekerja. Kenapa kamu mati lagi? Ya ampun, Lian Qiao akan kecewa. Namun jika kamu bisa menembus perlindungan ini, kamu pasti bukan gagak biasa. Apakah kamu peri gagak? Kalau begitu terlalu sayang jika kamu dikubur sebagai pupuk bunga. Kamu bahkan memakan maduku yang berharga. Bagaimana kalau aku masak kamu? Ini dia. Gagak kecil. Gagak kecil? Gagak kecil? Gagak kecil. Kenapa kamu bisa sebesar ini? Bagaimana aku bisa memasukkanmu ke dalam panci kalau kamu sebesar ini? Dan bagaimana aku bisa memasakmu? Aku pernah mendengar bahwa peri memiliki dan dalam tubuh mereka yang mengkonsentrasikan semua kekuatan mereka. Jika aku menemukan punyamu dan memakannya,
Mungkin itu setara dengan memakan seluruh tubuhmu? Anggur, kamu sangat pintar. Begitu aneh, kenapa ada benjolan di sini? Aku mengerti sekarang. Mungkin ini adalah dan internal. Pasti ini bisa membantu meningkatkan kemampuan sihirku. Siapa kamu? Hei, kamu sudah bangun. Jenis roh jahat apa kamu? Aku bukan roh jahat. Aku bilang aku bukan roh jahat. Aku hanya peri buah kecil yang masih harus berlatih keras. Aku bukan roh jahat. Sekarang kamu sudah bangun. Kamu bisa memanggil aku penyelamat. Kami berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Itu tradisi baik kami di Water Mirror. Penyelamatku? Apa kamu mencoba menyelamatkanku? Dengan pisau? Ya, aku. Kamu jatuh di kebunku dan terluka parah. Aku menyelamatkanmu dengan niat baik. Untuk menyelamatkanmu, aku memberikanmu madu berharga. Agar kamu bisa sadar. Pakaianmu kotor dan compang-camping. Aku sedang mencarikanmu pakaian baru. Lalu aku melihat, kamu punya penyakit di bawah perutmu. Aku menghargai bahwa kamu lemah secara fisik tapi kuat secara semangat. Kamu masih berbeda dari orang biasa. Sekarang aku menyelamatkanmu, aku akan menyelesaikan tugasku. Berbaringlah dan aku akan mengangkat bagian yang sakit. Berbaringlah, apa yang kamu lakukan? Kamu perempuan, kamu tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Perbedaan apa? Bagaimana kamu bisa mengabaikan moral dasar? Aku hanya pernah mendengar tentang perbedaan antara bunga, burung, dan binatang. Tidak pernah mendengar perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu. Karena kamu masih muda dan dibesarkan di tempat yang tidak beradab ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Kami peri buah tentu saja tidak peduli apa yang dipikirkan burung. Peri tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki jepit rambut ajaib? Dari mana dia mendapatkannya? Ya. Karena kita sekarang sudah saling mengenal. Kita sekarang adalah teman. Jadi kamu istirahat saja. Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Selamat malam. Temanku waktu makan siang. Cepat. Duduklah. Kamu bisa makan semuanya. Kenapa? Bukankah burung gagak suka cacing? Peri kecil, siapa yang bilang aku burung gagak? Kamu bukan? Kalau begitu kamu burung murai?
Wow, Apakah ada air mata air di sekitar sini? silakan ikuti aku. Airnya bagus tidak buruk. Temanku, aku tidak tahu kamu begitu mahir dalam keterampilan pri. Aku tahu keterampilan mengubah bentuk. Tidak pernah belajar bagaimana melakukan sihir membuat sesuatu dari ketiadaan. Tuan Hu juga tidak bisa, tapi pri bunga besar bisa. Temanku, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai keterampilan seperti itu? Bagaimana ini? Kita akan mencari di sisi ini. Kalian cari di sisi itu, oke. Hei, ini untuk apa air ini digunakan? Tentu saja untuk mencuci kaki, mandi, dan mencuci pakaian. Kamu setan kecil yang tidak beradab, tidak bisa ditahan kebersihannya. Teman, kamu benar-benar aneh. Kamu baru saja bilang air ini segar, tapi sekarang kamu bilang aku kotor. Apa mungkin semua burung gagak suka marah-marah sering-sering? Izinkan aku bertanya, ini adalah dunia bunga? Tepat sekali. Hei, apakah kamu akan meninggalkan dunia bunga? Tapi kamu belum membayarku. Bagaimana cara kamu mau membayar utangmu padaku? Sekarang kita bicara, bawa aku ke alam surga lalu kita impas. Tidak mungkin. Aku pikir kemampuan dia hebat. Kenapa dengan satu tarikan dia jatuh ke dalam air? Burung sialan ini. Kita harus menemukannya. Ayo pergi ke sana untuk melihat-lihat ya. Jinmi. Kemarin ada seekor burung yang menembus cermin air. Apa kamu melihatnya? Burung-burung apa? Bisa terbang, punya sayap, dan tubuhnya hangus terbakar api. Apa itu yang bergerak? Aku sedang mencuci kakiku. Bahkan jika kita harus menggali beberapa meter atau membalikan dunia bunga, kita harus menangkap burung itu. Ayo pergi. Teman! 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 Tidak mungkin. Apa dia mati lagi? Bagaimana bisa begini baik? Aku tahu. 6 harta auspicius.
Teman, kamu sudah sadar. 6 harta auspicious dari dunia bunga benar-benar manjur. Apa yang barusan kamu berikan padaku? 6 harta auspicious. Apa itu 6 harta auspicious? Ini dia bawang jahe bawang putih, seledri ketumbar dan lada sichuan. Ini obat leluhurku untuk penyakit dan khususnya untuk burung yang jatuh ke dalam air. Apa kamu percaya kalau aku akan menghancurkanmu? Kamu ingin menghancurkanku? Teman, aku rasa kamu salah paham. Tadi kamu pasti juga mendengar peri bunga begonia berkata, jika dunia bunga harus menggali beberapa meter untuk menemukanmu, mereka tetap akan mencarimu. Jadi sekarang, satu-satunya orang yang bisa menyembunyikanmu di dunia bunga adalah aku. Kalau aku ketahuan, maka kamu tamat. Begitu kamu ditemukan, mereka akan memotong kakimu dan membuatmu menjadi pupuk bunga. Langit yang megah ini, Apa dengan langit megah milikmu? mengapa seseorang seanggun aku datang ke sini? Dan takut pada roh bunga dan buah? Kamu terlalu lucu. Pria megah dari alam surga yang datang dan pergi bebas. Lalu kenapa setiap kali kamu dalam masalah, aku peri buah kecil yang menyelamatkanmu? Kamu menyelamatkan hidupku? 2 kali. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Tapi orang sepertiku bukan tipe orang sombong yang akan memaksamu memanggilku sebagai penyelamatmu. Jelas kamu? Seperti pepatah mengatakan, setetes air harus dibalas dengan mata air. Kebaikanku padamu berarti aku tidak hanya menggunakan 1 tetes, tapi 4 tetes. 4 tetes madu fermentasi. Budi baik yang menyelamatkan 2 nyawa. Pertama kali aku menyelamatkan nyawamu adalah malam sebelum kemarin. Aku menggunakan madu fermentasi berusia 500 tahun untuk menyelamatkan hidupmu dan membantumu kembali ke bentuk aslimu. Sudahlah. Hei, aku belum selesai bicara, aku belum selesai. Kedua kalinya adalah baru saja. Aku menggunakan 3 tetes madu fermentasi untuk membantu kamu sadar kembali. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Teman, bukankah kita sudah membahas ini sebelumnya? Jika kamu bisa membantuku keluar dari cermin air dan membawaku ke alam surga, lalu 4 tetes madu fermentasi ini, dan 2 kali aku menyelamatkanmu bisa impas. Apa pendapatmu? Tidak. Tunggu. Jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang baru saja kupikirkan bahwa lebih baik aku memberitahumu. Oke, silakan katakan. Tubuh asliku sebenarnya adalah seekor burung. Biasanya aku suka makan buah. Sudahlah. Tampaknya tempat ini tidak berbahaya, aku bisa beristirahat di sini beberapa hari. Itu burung yang sangat modi. Aku akan pergi lusa. Benarkah? Bagus. Kami sebagai buah-buahan tidak bisa menurunkan diri kami ke level yang sama dengan seekor burung. Apa kamu sudah siap? Aku tidak akan menunggu aku pergi. Aku siap, aku siap. Ayo pergi. Apakah kamu membawa seluruh rumah bersamamu? Tidak juga, jaraknya jauh sekali. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan terbiasa tinggal membawa lebih banyak, lebih baik daripada tidak membawa apa-apa. Setan liar. Bagaimana mungkin alam surga mengizinkanmu tinggal di sana lama-lama? Jangan bawa satu barang pun. Bahkan satu barang pun tidak boleh. Sobat, apakah kamu lupa apa ini? Ini adalah madu fermentasi yang kubudidayakan selama 500 tahun dan kugunakan untuk menyelamatkanmu. Kamu juga meminum 4 tetesnya. Meskipun saat kamu meminumnya, kamu tidak sadar. Kamu sudah tahu seberapa efektifnya itu kalau kamu menghadapi beberapa keadaan darurat atau sesuatu yang sangat penting. Ayo pergi. Tunggu. Beri aku waktu sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku siap.
Kamu benar-benar kakak tertua. Keberhasilan ini bukan karena kontribusiku sendiri, tapi berkat usaha semua orang di dalam lingkaran. Orang-orang di dalam lingkaran bisa menikmati hari-hari damai lagi. Tapi belakangan ini, aku masih belum bisa menemukan napas burung terbang itu. Aku merasa sangat cemas. Mungkin dia sudah mati, atau mungkin dia terbang kembali ke arah asalnya. Belum diketahui. Atau mungkin dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan bisa menghadapi segala situasi dengan jejak yang tidak terlacak. Kamu terlalu khawatir, Kak. Bukan aku sombong. Lingkaran tua itu didirikan oleh Dewa Bunga sebelum dia meninggal. Pada saat itu kekuatan dewa itu lemah. Sekarang sudah 4.000 tahun berlalu. Lingkaran itu sudah tidak stabil. Burung itu hanya tidak sengaja terkena pukulan. Mereka yang bisa memecahkan lingkaran kita kali ini bisa dihitung dengan 2 tangan di semua 6 domain. Apakah itu burungnya? Dia sudah terlalu jauh di depan mata kita. Kak, aku akan segera menangkapnya, memotong kakinya dan menggunakannya sebagai pupuk. Sobat, bisakah kamu lebih tenang? Itu membuatku merasa pusing. Kalau kamu terus begini, aku bakal muntah. Percaya atau tidak, aku bakal melemparkanmu ke bawah sini. Aku beneran mau muntah. Jangan muntah kamu. Aku terbang di langit. Aku di langit. Awas angin dan kabut tebal. Hati-hati, ini tidak stabil, kalau kamu jatuh aku tidak akan menangkapmu. Ini pertama kalinya aku terbang. Aku perlu melihat pemandangan indah ini. Ini baru tingkat ketiga surga. Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Apa yang bisa dilihat? Burung sialan berhenti di sana. Tidak, bunga peri begonia dekat. Ayo pergi. Cepat-cepat. Apa semua orang di dunia bunga lengket seperti kerang? Tolong jangan tinggalkan aku. Bahkan jika kamu meninggalkan aku, dia tetap akan memotong kedua kakimu dan menggunakannya sebagai pupuk. Orang surga ini terlihat baik, tapi punya hati yang kejam. Sungguh tidak cocok dengan penampilanmu yang hebat. Burung sialan. Masuk tanpa izin ke dunia bungaku menghancurkan mantra cermin air. Apa itu tuanmu Suihe yang mengirimmu ke sini? Suihe? Dia tidak bisa mengendalikanku. Bangga sekali. Tuanmu Suihe tidak kompeten. Aku akan mendisiplinkanmu menggantikannya binatang jahat. Maaf telah menyinggungmu. Bau apa itu? Napas jahat. Apakah iklim di dunia surga sudah seburuk ini sekarang? Aku hampir mati lemas. Wilayah di bawah ini adalah Sungai Wangchuan.
Ini aneh. Kenapa napas jahatnya sangat berat hari ini? Itu cukup besar skalanya. Setan liar hari ini aku akan mengajakmu keliling dunia. Hebat! Batas surga dan setan Lethe. Raja Kota Bian. Aku menyuruhmu merekrut prajurit. Kamu terus bermalas-malasan lihat? Kamu merekrut sekelompok kecil prajurit. Demon Lord, izinkan aku melapor. Menurutku ada 3 kendala dalam pertempuran ini. Kami merekrut tentara dengan tergesa-gesa tidak siap. Saya berusaha keras untuk merekrut hanya 3.000 tentara. Surga selalu melatih tentara terbaik. Dan mereka berada pada level yang tidak bisa kita capai. Ini adalah satu kemunduran. Perjanjian gencatan senjata antara surga dan iblis masih berlaku. Jika kita secara terbuka merobek perjanjian, kita kehilangan integritas dan dukungan. Ini adalah kemunduran kedua. Bertarung sendirian di depan ini bukan strategi yang layak. Ini adalah kemunduran ketiga. Silakan pikirkan 2 kali. Saya telah mendengar rumor mengatakan bahwa Raja Kota Bian dan Dewa Api sangat dekat. Saya selalu enggan mempercayainya. Tetapi sekarang kita memiliki kesempatan ini di depan kita. Sementara Raja Kota Bian ada di sini. Minai Barkin Kesselhen untuk meneperang dan menunda pertempuran. Tampaknya rumor ini akan terbukti benar. Anda, Demon Lord, berkolusi dengan musuh. Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Kejahatan ini harus dihukum mati. Memotong tubuh dan membuangnya ke sungai Wangchuan. Bawa dia Chuan. Berhenti! Silakan izinkan saya melapor. Ayah saya tidak pernah melawan perintah Anda. Dia telah merekrut sejumlah tentara seperti yang diperintahkan. Di mana tentara yang tersisa? Mereka ada di sini. Apakah Anda ingat pertempuran kami di Gunung Tushan ribuan tahun yang lalu? Liu Ying menghalangi 8.000 musuh sendirian. Demon Lord Tela, memberikan kata-kata berharga untuk memuji saya. Karena bertarung melawan ribuan pasukan sendirian. Liu Ying telah datang untuk meminta dikirim ke depan. Liu Ying, ini bukan perang biasa kamu. Raja Kota Bian lemah dan licik. Tetapi Anda memiliki putri yang luar biasa. Dengarkan perintah Liu Ying. Saya mengangkat Anda sebagai Fan. Sajikan anggur. Tunggu sampai kita meminumnya. Kemimpin pasukan melintasi sungai Wangchuan. Hancurkan istana Empyrean Cloud. Dan tangkap Kaisar Surga. Saya akan memberikan Anda penghargaan kelas 1. Berikan anggur. Dewa API Teledarang. Ini Dewa Api. Lindungi Demon Lord. Raja kota yang benar-benar sombong dan ambisius. Tapi menguasai alam surga, kamu tidak punya hak bicara dalam hal ini. Dan Raja Kota Gu juga tidak. Immortal Api, hari ini, saya sedang mengadakan peninjauan pasukan di sini. Apakah kamu ingin ikut campur dan memulai perang lagi? Berhenti mencari alasan untuk dirimu sendiri. Saya baru saja dari surga, dan melihat kejahatan ini memimpin pasukan untuk menyeberangi sungai Wangchuan. Raja kota yang sejak pertempuran antara surga dan iblis. Sungai Wangchuan telah menjadi batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Aturan ini telah diikuti selama puluhan ribu tahun, sama seperti Raja Kota Yan yang sedang meninjau pasukan. Apakah kamu lupa tentang aturan ini? Jika kamu benar-benar ingin menguasai alam surga, silakan minta panah bulu Phoenix saya terlebih dahulu. Saya harus mengatakan pasti ada beberapa kesalahpahaman.
Orang-orang yang kacau. Raja Kota Yan. Dengan pasukan yang tidak mampu dan hanya hati yang ambisius. Hati-hati. Saya sudah lama mendengar bahwa Immortal Api sangat berani. Dan telah menjadi yang teratas di 6 domain. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Yuyun cukup berani untuk meminta pertempuran dengan Immortal Api. Ternyata Putri Kota Bian, saya sudah banyak mendengar tentang kamu. Hanya saja saya tidak pernah bertarung dengan wanita. Tidak ada perbedaan gender di medan perang. Baiklah, maka saya akan membuat beberapa konsesi. Tidak perlu. Kami orang-orang di alam iblis. Tidak selemah kalian para dewa di alam surga. Sudah beberapa lama, dan kami masih belum melihat serangan dari pasukan alam surga. Mungkin hanya dia. Lebih baik merancang jebakan untuk menangkapnya hidup-hidup. Silakan pikir 2 kali. Hari ini Immortal Api tiba-tiba muncul. Kami bisa tahu bahwa alam surga telah melepaskan pesan palsu. Immortal API memimpin 3 pasukan. Pasti ada cadangan. Saya sudah kehilangan muka. Apakah saya harus kehilangan pasukan saya juga? Sehingga semuanya bisa berakhir. Tidak bermaksud menyinggung. Saya bisa bertemu dengan Immortal Api hari ini. Kamu benar-benar layak mendapat reputasi itu. Saya tidak akan pernah berani menantangmu. Siapa lagi yang ingin mengambil tantangan ini? 100.000 tentara iblis. Tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis. Bagus, sangat bagus. Raja Kota Yan. Sudah 1000 tahun tidak ada pertempuran. Saya sangat ingin melakukan ini, tetapi aturannya ketat. Anda bisa melatih prajurit saya lebih banyak di masa depan. Jangan ragu untuk datang dan menyerang kami. Saya memiliki jutaan tentara di alam surga. Kami semua siap untuk memulai pertempuran. Siap untuk itu kapan saja. Immortal Api. Pertempuran antara dua bidang bukanlah permanis. Saya selalu mengusulkan perdamaian. Tentang ini tolong bantu saya menyebarkan kabar. Ayah? Ketika dia mengambil cambuk saya, dia terlihat seperti MUC. Akan ada hari ketika saya bisa melawannya dengan sederhana dan langsung. Istana tertinggi. Bagaimana persiapan Runyu? Yang mulia, Dewa Malam telah selesai menugaskan prajurit di luar gerbang surga selatan. Datang dan laporkan tugas segera. Runyu belum pernah melalui pertempuran. Pertempuran ini hanya dimaksudkan untuk membuatnya menetap dan stabil dengan tentara. Adapun barisan tentara, kita harus mengandalkan Liayuan dan prajurit dari arah lain. Saya telah mengikuti Immortal Api untuk waktu yang lama, berbaris dan bertempur, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Immortal Api. Saya yakin saya akan berhasil dalam tugas ini. Saya berharap Anda dapat mempercayai saya dan merasa Jika tenang. Su Feng ada di sini, mengapa saya harus khawatir? Permaisuri surga tiba. Yang mulia, silakan lihat ini. Ini adalah... Ini ditemukan dalam Nirvana Su Feng. Pasti ada orang yang ingin menyakitinya. Tetapi jika Anda melihat di seluruh alam surga, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Panggil Runyu. Runyu memberi hormat kepada ayah dan ibu. Seseorang bawa dia turun. Apa yang saya lakukan, tolong jelaskan untuk saya. Lihat apa yang Anda lakukan. 100.000 prajurit. Beranikan dirimu menyerahkan mereka kepada orang yang tidak setia, durhaka, tidak adil, dan penuh dosa. Ini bukan milikku. Apa kau benar-benar tidak tahu? Benda ini ditemukan di Nirwana Su Feng. Dia tidak menghilang begitu saja tanpa alasan, melainkan dia diserang oleh ini. Nirwananya terputus. Teknik air sekuat ini. Di surga yang luas ini. Siapa lagi kalau bukan kau?
Lagi pula seorang celestial melihatmu pada hari itu dekat istana Qiwu. Kamu sedang bertugas di gerbang surga utara malam itu. Pada saat itu, ada sesuatu yang salah dengan Nirwana Sufeng. Katakan padaku apakah ini benar. Ayah. Malam itu aku memang pergi ke istana Qiwu. Yang mulia, Selamat datang. Istana Surga. apa kau sudah mendengar kabar darinya? Yang mulia, yang mulia. Anda akhirnya kembali yang mulia, bahaya apa yang Anda temui? Apa Anda terluka? Jangan khawatir, aku hanya berkeliaran selama beberapa hari. Mungkin aku membuat kalian semua khawatir kenapa kalian di sini? Aku dengar alam iblis telah menyusup. Suihe telah membawa suku burung untuk membantu. Ini sangat bagus bahwa Anda kembali. Kalian berdua boleh pergi, baik. Maaf mengganggumu, aku baik-baik saja. Bibi yang khawatir tentangmu. Dia tidak bisa tidur di malam hari. Kaisar Surgawi mengirim pasukan. Mencarimu di mana-mana tapi tak pernah ada kabar tentangmu. Yang mulia, di mana Anda berada selama beberapa hari ini? Semua tempat liar. Ini juga pertama kalinya aku ke sana tapi agak menyenangkan. Jadi aku tinggal di sana selama beberapa hari. Iblis terdeteksi. Siapa kamu? Kenapa kamu dekat yang mulia? Aku, lupakan saja. Hanya iblis yang ingin membalas budi. Yang mulia, Anda memiliki hati yang baik meskipun Anda dalam bahaya. Anda masih peduli pada orang lain. Bukan kalian salah. Ini merbah jasa yang berutang padaku, bukan aku. Teman jelaskan padanya. Teman. Ya yang mulia. Itu adalah yang mulia yang diselamatkan 2 kali olehku. Jadi dia harus membalas budi padaku, bukan aku yang harus membalas budi padanya. Dan satu hal lagi, pastikan kau tidak salah paham. Aku bukan iblis, aku adalah peri anggur yang baik hati. Karena kau menyelamatkan yang mulia, maka aku berhutang budi padamu. Tunggu sampai aku melaporkan ini pada ratu. Kau pasti akan mendapatkan hadiah. Sekarang, terimalah ini, anggap saja sebagai tanda rasa terima kasihku. Obat mawar ini adalah harta yang langka. Kau bisa mendapatkan 100 tahun kekuatan spiritual jika kau memakannya. Apa kau suka? Ya, ini favoritku. Yang mulia. Selamat atas pencapaian nirvanamu. Kami tidak melindungimu dengan baik, mohon hukuman diberikan. Nirvana? Seekor phoenix? Begitu kuatnya mantra air itu. Siapa lagi yang bisa melemparkan mantra itu selain dirimu di surga ini? Dan seorang pelayan melihatmu di sekitar istana Qiwu pada hari itu. Kau seharusnya menjaga gerbang utara surga malam itu. Ada sesuatu yang salah dengan Nirvana Sufeng. Katakan padaku apakah ini benar? Ayah. Aku memang singgah di istana Qiwu malam itu. Yang mulia, Aku tahu bahwa Sufeng sedang mengalami kesulitan dalam nirvananya. Aku mengikuti pria berbaju hitam ke istana Qiwu. Aku ingin melindunginya tapi... Apa yang terjadi? Kau melihat orang itu? siapa dia? Mengapa kau tidak memberitahu kami? Aku bertarung dengan pria berbaju hitam itu. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat kuat tapi dia tidak tertarik untuk bertarung. Dia melarikan diri setelah beberapa putaran. Aku melihat Tuan Liayuan sedang menjaga istana Qiwu. Dan itu adalah saat-saat kritis dalam nirvana Sufeng. Aku tidak ingin mengganggu. Jadi aku pergi setelah mengucapkan beberapa kata dengan Liayuan. Bukan berarti kami tidak percaya padamu. Tapi ini hanya versimu sendiri. Ini tidak cukup meyakinkan. Aku tahu bahwa ayah dan ibu bijaksana. Aku tak pernah berniat untuk menyakiti Sufeng. Aku mempraktikkan mantra air. Aku tak bisa mendekati api nirvana. Itu poin pertama. Kedua, aku terluka karena kecerobohan orang itu. Meskipun dia menggunakan senjata es. Dia tampaknya tidak takut api. Kamu terbakar. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang lukamu?
Bulu hitam belum tentu milik burung gagak atau murai. Mungkin itu milik burung phoenix yang terbakar. Aku tidak pernah menyangka burung gagak ini adalah burung ajaib. Kita akan memiliki persediaan pil elisir yang tak terbatas. Kita tidak bisa menyalahkan Lia Yuan untuk ini. Nirvana keluarga Phoenix selalu berisiko. Aku terjatuh ke hutan belantara tapi aku kembali tanpa cedera berkat bantuan si kecil. Ini takdirku pada akhirnya. Yang mulia, karena Anda kembali dengan selamat, aku tidak perlu khawatir lagi. Kaisar Langit dan Permaisuri Langit khawatir akan keselamatanmu. Mereka baru saja memanggil Dewa Malam untuk menghukumnya, Runyu. Bawa aku kayak sekarang. Yang mulia, investigasi belum selesai. Dengan hanya mendengar kata-kata Runyu, Dewa Api telah tiba. Salam hormat kepada ayah dan ibu. Su! Bangun sekarang, apa kamu terluka? Aku sangat khawatir. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Apa yang terjadi? Kamu di mana saja selama ini? Ayah, aku diserang selama Nirvana dengan senjata es. Dan aku jatuh ke hutan belantara. Aku ingin mencari pelakunya, jadi butuh waktu lebih lama. Aku tidak pernah menyangka akan menyebabkan kekacauan untukmu. Aku terlalu ceroboh. Mohon maafkan aku. Sudahkah kamu menemukan pelakunya? Belum. Tapi aku yakin itu tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Aku telah menemukan beberapa jejak. Kebenaran akan segera terungkap. Berdiri. Kalian berdua sangat peduli satu sama lain. Aku senang melihatnya. Senang kamu kembali. Selama hari-hari kamu pergi, ibumu khawatir siang dan malam. Kamu harus membalasnya. Ya, aku tahu. Benar-benar kabar baik bahwa Dewa Api kini telah kembali. Selamat Yang Mulia. Yang Mulia, karena Su sudah kembali dengan selamat. Saya harap Anda akan memenuhi janji Anda, panggil 6 alam. Dan tentukan gelar mereka. Ayah, ibu, apa yang sedang dibicarakan? Ayahmu dan aku telah membuat sumpah. Hari kamu kembali dengan selamat akan menjadi hari di mana alam surga memahkotai pangeran mahkota mereka. Sekarang kita diserang oleh pasukan dari alam iblis. Saya pikir kita akan membahas ini ketika Su Feng membawa kemenangan pulang. Berita. Yang mulia, pasukan alam iblis telah mundur dari Sungai Wangchuan. Apa alasannya? Menurut saksi, Dewa Api menerobos masuk ke markas Raja Kota yang tadi malam dan menakuti pasukan hingga mereka lari. Menakuti pasukan hanya dengan kemunculannya saja sungguh kemampuan luar biasa. Yang Mulia, Anda selalu adil dalam memberi pujian dan hukuman. Dewa Api, apa pendapatmu? Saya mohon ayah dan ibu untuk mencabut perintah itu. Tugas saya adalah memimpin pasukan dan melindungi tanah air saya. Pemunduran mereka hanyalah taktik penundaan. Dari apa yang saya amati tadi malam, Raja Kota yang pasti akan kembali lagi. Mengusir musuh jauh lebih penting daripada apapun. Maafkan saya harus bersiap-siap untuk mempersiapkan pasukan berperang. Saya hanya bisa membantu Anda menghilangkan racun api di tubuh Anda. Anda mungkin akan merasa sakit selama beberapa hari ini. Fisik kita bertentangan satu sama lain. Jika saya secara paksa menyembuhkan Anda akan mengalami cedera yang lebih parah. Api dan air tidak pernah akur. Simpan kemampuan sihir Anda untuk hal lain. Saya khawatir saya tidak bisa menangani lebih banyak.
Anda tahu bahwa api dan air tidak cocok. Mengapa Anda masih datang menyelamatkan saya? Anda juga akan melakukan hal yang sama kan? Liayuan baru saja membersihkan racun es di tubuh Anda. Dan sekarang Anda di sini untuk membantu saya. Ibu akan menyalahkan saya jika dia tahu tentang ini. Ini untuk berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Su Feng. Semua orang mencurigai saya. Bukankah Anda punya keraguan? Tentu saja saya ragu. Anda tidak bisa lari jika sesuatu terjadi pada saya. Aku buru-buru datang menyelamatkanmu tanpa sempat ganti baju bersih. Aku berterima kasih padamu untuk itu. Kamu kuat sekali. Tapi kamu masih terluka parah. Jelas-jelas orang yang ingin membunuhku pasti sangat kuat. Aku khawatir tidak bisa menanganinya sendirian. Apa yang terjadi hari itu? Saat aku nirwana hari itu, aku merasakan intensitas api menurun, sekitarnya dingin membeku, dan aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan meridian, dan melompat ke laut awan tanpa musuh menyadari. Untuk sisanya aku tidak tahu apa-apa. Dia ahli sihir air, dan tidak takut pada api nirwana. Itu sangat aneh. Aku sudah bilang ke ayah dan ibu bahwa aku akan menyelidiki masalah ini. Ini untuk membuat musuh tenang. Dan membiarkanmu menyelidiki untukku secara diam-diam, dan menangkap pelakunya secepat mungkin. Jangan khawatir, aku akan mencari kebenaran untuk menebus kesalahanku padamu. Dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi kamu tetap harus meningkatkan kemampuan sihirmu. Agar tidak membuatku kerepotan. Seperti hari ini kamu berantakan sekali. Zifang Yun Palace. Yang mulia, Dewa Api tidak mencurigainya dan membantu mengobati lukanya. Dan mereka bahkan minum teh bersama. Mereka sepertinya tidak saling membelakangi. Anak bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia berteman dengan orang yang salah. Kalau bukan aku yang membantunya merencanakan, dia bahkan tidak akan tahu kalau dia sudah menyerahkan tahta ke orang lain. Awasi Runyu. Kalau ada, apa segera datang padaku. Jadi ini istana surgawi. Tidak ada yang istimewa dari sini. Kabut menutupi lantai. Aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Kenapa itu menghilang lagi? Apa yang terjadi? Bunga-bunga itu terlihat hijau dan ceria. Kenapa mereka menghilang setelah aku menyentuhnya? Apa aku tidak cukup kuat? Bahkan bunga-bunga meremehkanku. Pelit, aku tidak akan memetik lagi. Aneh. Kenapa tidak ada satupun bunga di halaman depan Phoenix? Seharusnya aku pergi ke tempat lain. Apakah ini rubah? Rasanya lembut saat disentuh. Dan terlihat imut juga. Saya sudah hidup selama bertahun-tahun. Akhirnya ada yang mengganggu saya. Saya merasa bersyukur untuk itu. Mengganggu apa artinya? Mengapa kamu berkata begitu? Dari mana kamu berasal, Firechild? Siapa namamu? Saya bukan Firechild, panggil saja saya Jinmi. Saya hanya setengah peri.
Setengah peri. Sepertinya saya sudah tidur lama. Ada peringkat baru untuk peri di dunia surgawi. Saya sudah setengah jalan dalam latihan saya itu membuat saya setengah peri. Bukankah ini Taman Sufeng? Jadi kamu Firechild Sufeng. Saya bukan Firechild dari Phoenix yang terbakar itu. Saya adalah juru selamatnya. Juru selamat. Ayo Jinmi kecil, saya suka waktu cerita, ayo pergi. Siapa dia? Bagaimana seseorang bisa mahir dalam sihir air dan api? Phoenix itu terbakar dan jatuh ke dunia bunga. Seorang pria dalam kesulitan. Dan saya menabraknya. Firechild yang cantik. Saya memberinya udara. Kontak tubuh. Kemudian saya menunggunya untuk sadar kembali. Lalu apa katakan? Saya sedang menunggu kamu. Setelah dia bangun, dia membawa saya ke dunia surgawi untuk berterima kasih karena telah membantu. Begitulah kisah cinta dimulai. Ini klasik. Saya sangat menyukai ceritanya. Mengapa dia tidak bau? Takdir suka mempermainkan orang. Sayang sekali kamu laki-laki. Saya pikir Sufeng akan jatuh cinta padamu. Phoenix yang terbakar itu bilang saya perempuan. Apakah saya laki-laki atau perempuan? Jinmi kecil, biar saya beritahu kamu sesuatu. Saya yang memulai mengatakan membalas budi. Tapi salah satu kata itu salah diteruskan dari waktu ke waktu. Sungguh sia-sia usaha saya. Membayar. Ini kata yang tepat. Membalas kebaikan. Seseorang harus memeluk untuk membalas kebaikan. Karena kamu yang pertama yang pernah mengganggu saya. Saya akan memberimu benang merah. Ikatkan di pergelangan kaki Sufeng. Agar percintaanmu berkembang. Nasib buruk akan berubah menjadi baik. Matchmaker sudah sangat dermawan. Lima, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. Tampaknya matchmaker memiliki persediaan benang merah yang tak ada habisnya. Jika kamu berhenti memberikannya kepada peri pelayan di rumah saya akan berterima kasih untuk itu. Anak kecil sudah besar sekarang. Kamu tidak akan pernah mendengarkan pamanmu lagi. Saya ingat waktu ketika kamu masih anak kecil. Kamu suka bermain di antara benang merah di rumah saya. Tapi sekarang, bahkan suaramu terdengar aneh bagi saya. Saya merasa sangat sedih. Anak kecil? Kamu berlebihan, Paman. Keponakan saya adalah anak yang baik. Begitulah cara anggota keluarga saling menyapa. Saya tidak pernah menyangka kalian berdua adalah paman dan keponakan. Jangan pernah menilai dewa dari penampilannya. Jinmi itu baik. Anggap dia sebagai nyonyamu. Siapa Jinmi? Apakah Mi dalam nama kamu Jinmi berarti madu? Tidak, tidak. Pasti artinya mencari. Tidak. Mi saya berarti mencari makanan. Bukankah keduanya kata yang sama? Hebat. Itu hebat. Berapa umurmu? Kapan ulang tahunmu? Dari mana asalmu? Berapa banyak anggota keluargamu? Membosankan di sini Jinmi. Mengapa kamu tidak datang dan berkeliling rumah pernikahan saya? Mohon maaf.
Sangat membosankan di sini. Baiklah. Ayo pergi. Rumah pernikahan. Dia tampan. Dia benar-benar tampan. Kulitnya mulus. Anak ini sangat menarik. Jika dia hidup selama beberapa ribu tahun lagi, banyak peri akan terpesona padanya. Jika dia terus tumbuh seperti ini, bahkan para pangeran akan terkalahkan. Benar? Benar. Su Feng punya selera yang bagus. Cukup pergi, ya. Ayo pergi. Jimmy kecil, mengapa kamu tidak tinggal di rumah pernikahanku? Itu lebih menarik daripada istana Qiwu. Rumahku adalah tempat yang baik dengan peri-peri yang baik. Bagaimana menurutmu? Namaku Liu Yan. Putri tertua dari keluarga Liu di Hanzhou. Aku berusia 16 tahun. Aku memohon padamu Mak Comblang untuk memberikanku suami yang tampan seperti Panan. Dan semoga cinta kami abadi. Apa artinya? Wajar jika kamu tidak tahu apa-apa tentang cinta karena kamu masih muda. Tapi jika kamu bersama keponakan keduaku, kurasa lebih baik kamu mempelajarinya lebih awal. Aku di sini di Istana Surga untuk menyelamatkan temanku Rouro. Aku mencari dewa besar. Apakah kamu tahu di mana dia? Ada banyak dewa besar di alam surga. Siapa yang kamu cari? Dia yang bisa menghidupkan kembali temanku Rouro. Aku bisa melihat bahwa itu masih hijau dan renyah tidak apa-apa. Temanku Rouro adalah peri yang mengambil bentuk manusia. Tapi kejadian yang terjadi 900 tahun yang lalu menyebabkan dia dipukul dan dia berubah menjadi ini sejak saat itu. Apakah kamu tahu dewa besar yang bisa membantunya Mak Comblang? Kita semua berada dalam siklus kelahiran dan kematian. Bahkan Kaisar Surga tidak bisa mengendalikannya. Mr. Pucci membohongiku. Aku mengerti. Maka aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu. Kami memiliki banyak dewa yang kuat dan sumber daya di alam surga. Jika kamu mau tinggal dan berlatih, kamu pasti bisa membantu temanmu. Selain itu, ada surga kejernihan tertinggi di atas surga Empyrean. Jika kamu berdedikasi untuk melatih kekuatan magis, kamu punya kesempatan untuk pergi ke surga kejernihan tertinggi dan mendengarkan kesaksian Hunyuan dari para master. Jadi Tuan Pucci tidak berbohong kekuatan magis? Aku ikut. Kamu benar. Jadi aku akan tinggal lebih lama di sini. Benar sekali. Jika kamu tinggal bersamaku, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Pil eliksir? Lebih baik dari itu. Istana Qiwu. Bagaimana kabar Jinmi di istana? Yang mulia, kami telah mengatur segalanya untuk Jinmi sesuai perintah. Tapi akhir-akhir ini dia sering mampir ke tempat Mak Comblang. Yang mulia sering kehilangan kesempatan untuk menemuinya. Jinmi si setengah peri sekarang sangat populer di rumah pernikahan. Dia punya banyak benang merah sisa di tangan. Banyak orang yang menginginkannya. Setengah peri. Hanya setan kecil ini yang berani mengaku sebagai peri. Baiklah, lupakan saja. Biarkan dia. Ya. Jinmi kecil, kamu malas-malasan. Kalau tidak, kamu pikir monster mimpi bisa melacakmu dari baumu? Itu makhluk magis yang memakan mimpi. Apa ini? Lihat sendiri. Lihat, berani-beraninya kamu menyangkal kalau kamu tidak malas-malasan? Tidak ada bunga di sini di rumah pernikahan. Mimpi-mimpi indah apa yang kamu punya?
Bisakah kamu membantuku rubah abadi? Bisakah kamu mengerjakan beberapa tugas untukku? Aku tinggal di surga sekarang, tapi pekerjaanku masih memetik bunga dan membuat madu. Bunga-bunga di sini sombong. Mereka menggertak peri berpangkat rendah seperti kita. Setiap kali aku menyentuhnya, ia akan menghilang seperti asap. Jadi bisakah kamu membantuku memetik beberapa bunga? Musim semi tidak akan bertahan selamanya. Demikian pula bunga-bunga setelah layu. Alasan untuk ini lebih baik tidak diketahui. Semua ini karena hubungan yang tidak biasa. Semua ini tentang cinta. Apa itu cinta? Kamu belum pernah mendengarnya karena kamu dari dunia bunga? Beberapa ribu tahun yang lalu, Kaisar Surga, kita sekarang menyinggung Dewi Flora sebelumnya. Dewi Flora sebelumnya menghancurkan semua bunga di alam surga. Alam surga menjadi gersang sejak itu. Tapi alam surga tidak bisa gersang selamanya. Jadi, Kaisar Surga memutuskan untuk membuat bunga dari awan, untuk mengisi seluruh alam surga. Ini mengembalikan warna ke alam surga. Jadi semua tanaman itu palsu. Sekali kamu memetiknya, ia akan berubah menjadi asap. Jadi aku tidak bisa membuat madu lagi? Bodoh kamu. Apa madu itu penting banget? Bukannya kamu dapat sesuatu dari itu? Seperti apa? Kaisar Surga, Dewi Flora. Dia tampan. Sementara Kakentikana Tera. Bukan itu cerita cinta klasik? Bisakah cinta membantu kekuatan magis? Kalau tidak bisa dan bikin masalah, ngapain kita butuh itu? Kamu, kepala batu banget. Ini, koleksi buku manual cinta, aku buku rahasia Tianxiang. Coba lihat. Semuanya dimulai dari teori. Posisi jelek gak menarik sama sekali. Cinta antara cowok dan cewek adalah hal yang paling indah dan jujur di dunia ini. Apa itu membantu kekuatan magis? Tentu saja, beneran? Itu hebat. Bawa ini pulang dan lihatlah. Pelajari itu. Dengan kecerdasanmu kamu akan segera mengerti. Mereka terlihat mirip sama aku. Di sini lebih indah di malam hari daripada siang hari. Kenapa bintang jatuh ke danau? Bahkan ikan terpaksa meninggalkan air. Iklimnya buruk di alam surga. Kamu lagi. Bersikap sopanlah binatang mimpi. Aku minta maaf peri. Gak apa-apa. Sebenarnya rusa ini lumayan lucu. Cuma dia agak pemarah. Sebenarnya aku bukan peri sih, tapi aku seorang peri yang sedang menjadi dewa. Benar, aku melihat ekormu tadi. Ekormu sangat gagah. Tuan Dewa, kamu merawat rusa itu dengan sangat baik. Dia gemuk dan kuat. Binatang impian. Ke dapur mana kamu akan mengirimnya? Dapur. Maksudku pekerjaanmu memiliki prospek yang cukup baik.
Aku ingat San Wukong Raja Kera yang menyamai langit. Memulai karirnya sebagai tukang pukul dan sangat ahli dalam hal itu. Kemudian dia bergabung dalam perjalanan ke barat dan menjalani hidup yang gemilang. Buddha bahkan memberinya gelar Buddha Perang. Dan Zhang Guolao dari 8 dewa. Dia merawat keledai sebelum menjadi dewa. Dia juga menjalani hidup yang gemilang setelah itu. Oleh karena itu aku pikir masa depanmu akan cerah. Perkataanmu telah membuat hariku cerah, dan aku tercerahkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Namaku Runyu. Siapa namamu? Aku Jinmi. Aku hampir lupa. Aku harus mengantar sesuatu ke para peri. Aku sibuk Tuan Dewa, aku pamit dulu. Ngomong-ngomong, kamu punya rusa lucu ini bersamamu. Tapi kamu masih terlihat agak kesepian. Aku akan memberikan benang merah ini padamu. Aku harap kamu akan menemukan seseorang untuk menemanimu. Terima kasih Perijimi. Sama-sama, aku harus pergi. Tunggu. Peri Jinmi. Ini tusuk rambutmu. Terima kasih dah. Rumah pernikahan. Dia sangat pandai menenun. Benar, dia hebat. Itu luar biasa. Lihat. Ini indah. Ini juga harum. Selanjutnya, baunya enak. Buatkan satu untukku, aku juga. Tunggu, bisakah aku bicara denganmu sebentar? Tunggu. Jangan pergi. Kamu belum membuatkan Ini satu untukku. aku. Siapa kamu? Aku Liao Ting, asisten Dewa Api. Aku pernah membawakanmu makanan dan pakaian. Apakah Yang Mulia mencari aku? Tidak. Ini aku Jinmi setengah peri. Bisakah kamu membuatkan aku seikat bunga? Selamat atas kelahiran bayi baru. Liao Ting masih muda, aku belum menikah. Lalu untuk apa telur merah itu? Telur merah. Tidak. Ini adalah telur, Perongajaib Istana Kaiwu Zuke. Seseorang harus menunggu 800 tahun untuk satu telur. Jika kamu memakannya, kamu bisa mendapatkan 100 tahun kekuatan magis dari satu telur. Dan 300 tahun kekuatan magis untuk 2 telur. 300 tahun kekuatan magis. Apa yang kamu katakan tadi? Bunga apa yang kamu inginkan? Aku bisa membuat sebanyak yang kamu mau. Tunggu aku, oke. Kalender. Hari yang makmur. Bagus untuk memasak telur. Rasa telur Zhukwe benar-benar luar biasa. Aku suka. Aku sangat suka. Tolong. Tolong. Apa yang terjadi Jinmi kecil? Tolong aku. Cari Sufeng cepat ya. Apakah kamu makan sesuatu yang aneh? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sakit. Apakah aku diracuni? Jangan panik.
Jinmi. Aku baru saja mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bawa dia pergi. Kamu jahat. Kamu mau membawa Mi kemana? Mi. Ini salah ayah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Melihatmu diculik oleh pencuri. Jika kamu terus begini, dia akan lenyap dalam setengah jam. Bukankah kamu keponakanku? Aku tidak sempat banyak berakting, kamu tahu. Apa yang kamu makan? Aku makan 2 telur zukue. Aku tidak menyangka akan merasa panas dan sakit setelah makan telur itu. Kenapa aku merasa kekuatan magisku menurun? Kau setan kecil. Tubuhmu dingin secara alami, kau hanya bisa dipupuk oleh air. Berani-beraninya kau memakan telur zukue. Zukue sangat panas secara alami. Kalau bukan aku takut kau mungkin sudah berubah menjadi seutas asap. Aku anggur. Aku tumbuh di tanah bukan di air. Kukira zukue itu kerabat babi. Siapa yang bisa mengaitkannya dengan api? Dan sekarang aku kehilangan setengah dari kekuatan magis yang kumiliki. Apa yang harus kulakukan? Berhenti mengoceh, kau membuatku pusing. Beristirahatlah dan pulih, kau tidak tahu apa-apa. Kau hampir mengorbankan nyawamu untuk kekuatan yang hanya bernilai 300 tahun. Bodoh. Jaga dia, jangan biarkan dia makan sesuatu yang aneh. Ya, Yang Mulia. Setengah peri Jinmi. Kenapa Yang Mulia memanggilmu setan kecil? Diam kau. Kau yang harus disalahkan untuk semua ini. Sekarang aku kehilangan sebagian besar kekuatanku. Mungkin aku perlu makan sesuatu untuk mengimbanginya. Apakah kau membutuhkan ramuan apapun, setengah peri Jinmi? Aku bisa mencarinya. Setan seperti aku suka makan anak laki-laki dan perempuan muda. Tentu saja, anak peri kecil seperti kau akan menjadi favoritku. Tolong. Jinmi. Istana Qiwu. Siapa itu? Yanyo. Bagaimana kabarmu Yang Mulia? Kau bosan menjadi dewa. Itu sebabnya kau pergi ke dunia bawah untuk menjadi setan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau bahkan bosan menjadi setan sekarang, dan datang ke Istana Qiwu untuk menjadi pencuri. Pencuri. Itu yang aku inginkan. Aku sedang menyelidiki ini di dunia bawah baru-baru ini. Aku mengincar wanita cantik. Tapi aku bosan dengan kecantikan dunia bawah. Dunia surga masih yang terbaikan. Mengubah selera kembali ke dunia surga. Aku masih punya Jinmi anggur cantik dan lembut yang menungguku. Kamu kenal Jinmi? Tentu saja kami sudah berteman selama 1000 tahun. Kami sahabat. Apa hubungan kalian? Kenapa aku bisa mencium aromanya padamu? Itu karena kami saling mencintai.
Jangan coba-coba merayuiku. Aku tahu Jinmi menganggap kekuatan magis sebagai nyawanya. Aku senang dia tidak mencuri dari orang lain. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Jika kamu tidak jujur padaku, maafkan ketidaksopananku. Jangan marah Yang Mulia, biarkan aku menjelaskan. Hubunganku dengan Jinmi sederhana. Kami adalah kreditur dan debitur. Dia berhutang padaku kekuatan magis selama 1000 tahun. Karena itu kami membuat janji 100 tahun. Dia akan membayarku kekuatan magis selama 100 tahun setiap 100 tahun. Karena itu kami berbagi kekuatan magis. Skim, mengapa kami lebih terhubung daripada yang lain? Maka aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan sekarang. Aku akan menghiburnya. Dia tidur nyenyak, dia tidak membutuhkan hiburanmu. Tidak? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Mengubahnya menjadi kismis dengan api 9 bintangmu? Rouro. Rouro. Jangan khawatir Rouro, kekuatan magisku sekarang sudah tumbuh, aku bisa melindungimu. Rouro. Rouro. Lepaskan Rouro. Rouro. Lepaskan Rouro. Lepaskan. Rouro. Phoenix. Menghancurkan kekuatan magis selama 100 tahun karena hanya dia yang bisa melakukannya. Istana Qiwu. Berapa banyak kekuatan magis yang masih dia hutang padamu? Apa? Kamu membayar untuknya? Biarkan aku mengingatkanmu sesuatu. Mudah membayar dengan kekuatan magis. Tidak ketika ada perasaan yang terlibat. Kamu adalah roh tinggi. Aku tahu kamu tidak membutuhkan kekuatan magis ini. Kamu hanya menggunakan hutang sebagai alasan untuk mendekati Jinmi. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jinmi sekarang ada di tempatku. Dia dilindungi oleh Istana Qiwu. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan di luar sana. Tapi kalau kamu berani mencoba mendekati Istana Qiwu, aku nggak akan tinggal diam aja.